Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai, aku Erma. Di kompetisi resensi ini, aku bakalan mengulas buku Keep the Aspidistra Flying yang ditulis oleh George Orwell. Buku ini diterbitkan pada tahun 1936, sebelum Orwell menerbitkan dua karya besarnya yaitu Animal Farm dan 1984. Aku baca buku ini versi terjemahan Indonesianya yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka pada Oktober 2021. Buku terjemahan ini memiliki cover yang cantik banget menurutku. Dengan warna hijau di sampulnya, lalu ada seorang pria yang lagi nulis, lalu ada rak buku, ada buku-buku, ada celengan, kemudian ada tanaman aspidistranya tentunya. Menurutku sekilas tanaman aspidistra ini kayak daun kunyit ya. Sejujurnya aku beli buku ini ya karena covernya beneran menarik mata. Memang lemah ya kalau ngelihat cover buku yang cantik-cantik itu. Berasa pengen langsung memiliki gitu. Buku dengan jumlah halaman 300-an ini menyuguhkan rangkaian kritik dan sinisme khas Orwell terhadap sistem kapitalisme melalui sudut pandang Gordon Comstock, seorang terpelajar dari keluarga miskin era 1930-an di Inggris. Dalam buku ini, keluarga Comstock digambarkan sebagai keluarga yang sangat membosankan, kumuh, susah, agak sakit-sakitan, dan selalu khawatir kehabisan uang. Dan karena Gordon dianggap pintar dan seorang anak laki-laki, maka diputuskan bahwa yang melanjutkan pendidikan adalah Gordon. Sementara Julia, kakak perempuannya, bekerja sembari berharap dengan pendidikan yang layak suatu saat Gordon akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di sekolahannya Gordon ini, hampir semua anak laki-laki di sana tuh lebih kaya daripada dia. Dan Gordon benci keluarganya karena hal itu. Karena dia pikir keluarganya ya suka hidup miskin. Pemikiran Gordon yang seperti itu tuh berlanjut hingga akhirnya ia memahami bahwa keluarganya hidup dalam dunia uang. Dunia uang itu menurut Gordon adalah dunia di mana uang adalah kebajikan dan kemiskinan adalah kejahatan. Aku rasa sejak saat itulah Gordon mulai membenci uang dan berperang melawannya. Setelah Gordon lulus sekolah, salah satu pamannya membantunya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tentu aja awalnya Gordon tuh nolak, tapi dia terpaksa menerima pekerjaan itu soalnya saat dia nolak, ibunya langsung jatuh sakit, mungkin karena stres kali ya. Nah, kemudian bekerjalah Gordon di bidang periklanan sebagai copywriter. Sebenarnya pekerjaan Gordon di bidang periklanan itu cukup bagus. Dia bisa menulis dengan baik, lalu banyak juga kliennya yang puas terhadap hasil kerjanya dia. Bosnya juga puas, gitulah ya pokoknya. Tapi karena Gordon ini sadar bahwa periklanan adalah jalan paling kotor yang pernah dihasilkan oleh kapitalisme, maka Gordon pun memutuskan untuk resign. Kemudian, Gordon memilih pekerjaan sebagai penjaga toko buku bekas dengan penghasilan sebesar 2 pound sterling per minggu. Dan dengan pekerjaan itulah Gordon menghidupi dirinya. Nah, terus setelah keluar dari dunia uang, apakah Gordon merasa hidupnya lebih baik? Sayangnya enggak. Dia tuh tetap merasa getir karena kemiskinan yang menyelimutinya gitu. Dia benci miskin, tapi dia benci uang. Jadi ya agak gimana gitu kan. Sejujurnya aku gak paham sih dengan Gordon ini. Dia tuh membenci uang dan benci kemiskinan kan. Tapi saat dia punya uang, setelah dia mengirimkan salah satu puisinya ke majalah dan mendapatkan bayaran, uang itu bukannya dipergunakan dengan baik, malah dia pakai untuk mabuk-mabukan, sewa perempuan, kayak gitu.
Pokoknya Gordon benar-benar menghabiskan uang itu dalam sekejap gitu, gak tahu kemana. Nah, dengan keadaannya yang agak-agak memprihatinkan kayak gitu, sebenarnya menurutku Gordon ini termasuk beruntung karena dia masih punya seorang teman yang peduli sama dia dan mau nolong dia. Terus dia juga punya pacar yang setia dan teramat memujanya, bernama Rosemary. Walaupun aku masih nggak paham apa yang dilihat Rosemary dari sosok Gordon ini sebenarnya. Nah, apakah pada akhirnya Gordon menang melawan uang? Silakan dibaca ya teman-teman bukunya. Aku pribadi sih memberi rating 3,7/5 untuk buku ini. Karena sebenarnya aku suka sama topik dan isu yang diangkat. Apalagi soal periklanan ini kan. Coba deh, berapa kali sih kita teracuni gara-gara ngelihat iklan yang menarik mata atau lihat influencer-influencer itu memamerkan produk yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat, tapi gara-gara iklan yang menarik kita langsung beli gitu kan. Tapi aku agak-agak kesal dengan karakter utamanya. Gordon tuh menurutku egois banget. Dan dia tuh gak cuma menyusahkan dirinya sendiri, tapi juga ikut menyusahkan kakaknya, pacarnya, bahkan temennya juga diikut disusahin. Dan gara-gara karakter utamanya itu, aku cukup lama bisa menyelesaikan buku ini. Hampir sekitar 1 bulanan kali ya. Tapi ya sekali lagi, topik yang diangkat dalam buku ini beneran menarik. Jadi, teman-teman harus baca juga ya. Sekian dari aku, makasih udah mendengarkan. Have a good day.